saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan beliau memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah, Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi faddala ba'da syuhudi wal awqati wal layali wal ayam litubaddiran nufusu wa tusyari'al qulubu ilal ikhtiram. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi tafarrada bil baqa'i wal kidam bil baqa'i wal kidam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina ihtadam bihidayatil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alayya man lam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Wa qala aidan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hadirin dimanapun Anda berada, rekan-rekan Jaya Sukses Channel dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Di sini banyak beredar tentang masalah yang lagi viral. Mau tidak mau ini kita tetap nonton karena ini namanya sudah viral ya, sudah viral. Maka pada pertemuan kali ini saya mengambil judul yaitu mempersatukan Indonesia dengan ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alayya man lam akul falyatabawa ma'adahu minan nar. Man utawi sapane wong, jadi orang Jawa ini paham ya. Man utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man alayya ing atase nganggo jenengku, kata Rasulullah. Artinya apa? Man qala alayya man lam akul falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu dengan menggunakan atas namaku dan itu aku tidak mengucapkan, kata Rasulullah, maka bersiap-siaplah mereka mengambil posisi yaitu di neraka. Ini murni hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebuah tauladan besar bagi kita umat Islam di seluruh alam semesta ini, bukan hanya di Indonesia saja. Maka ini harus betul-betul kita teladani hadis ini. Mangkola alayya malam akul mempunyai dua makna. Makna yang pertama, orang yang mengucapkan sesuatu yang aku tidak mengucapkan, kata Rasulullah, dan menggunakan atas namaku. Ini ada dua versi. Versi yang pertama ataupun dua elemen ataupun dua poin ataupun dua kriteria. Yang pertama yaitu hadis Rasulullah. Jadi orang juga jangan gampang-gampang mengucapkan ini hadis Rasulullah, ternyata hoax, ternyata tidak benar. Ini juga tidak boleh. Orang yang seperti ini maka bersiap-siaplah dia mengambil yaitu posisinya di neraka itu tadi, kata Rasulullah. Yang kedua, orang yang mengucapkan dengan menggunakan atas namaku, kata Rasulullah, contohnya demi Allah dan Rasulullah ya. Yang saya garis bawahi adalah yang nomor dua yaitu demi Rasulullah tadi. Orang yang mengutarakan ataupun mengucapkan demi Allah dan Rasulullah, ketika dia sudah mengatakan seperti itu, yang dikatakan ini adalah sebuah kebohongan, maka itu jelas, maka dia bersiap-siaplah mengambil posisinya di neraka. Dan kita lihat video yang lagi viral ya, saya ini memang ulama ataupun bahasa bukan ulama ya, artinya ustadz aja. Kita adalah ustadz kampung ya. Namun saya juga dulu pernah ngaji juga. Saya juga pernah ngaji di pondok pesantren. Jadi walaupun di sini bukan memandang tentang ustadz kampung ataupun ustadz kota ataupun dan lain sebagainya.
Yang kita pandang adalah kriteria daripada ilmu, karena Allah itu akan meninggikan derajat seseorang itu dengan ilmu. Bukan masalah di kota, masalah di kampung. Banyak sekali ustadz-ustadz kampung yang terangkat, bahkan ustadz-ustadz yang dari kampung yang terpelosok, dia menjadi ulama yang luar biasa, banyak sekali. Bahkan ulama kita juga ada yang sampai di Makkah sana, di Madinah, ya. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ulama dari desa, ulama dari kampung, tapi dia menjadi tokoh, bahkan dia menjadi tokoh pada waktu itu disegani di Makkahul Mukarramah. Ini luar biasa. Maka di sini ketika saya menyinggapi videonya lagi viral tentang ada seseorang ulama ataupun ustadz ataupun kiai yang bermimpi dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mendapatkan bisikan dan lain sebagainya. Namun saya tidak menyebutkan kriteria nama, tapi ini memang sudah viral, ya mau tidak mau tetap kita melihatnya. Bagaimana cara saya menyoroti tentang video yang lagi viral ini? Saya cara menyoroti yang pertama adalah kita selaku umat Islam yang ada di Indonesia, ini kita jangan sampai terkecoh. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi dengan ilmu, yaitu tadi mangkola alayya malam akul falyatabawa ma'adahu minan nar. Artinya apa? Artinya ketika kita berkacamata dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang siapapun ini pasti berhati-hati, nggak berani ya, nggak berani mengatakan dengan atas nama Allah dan Rasulullah saya bermimpi, nggak berani. Kalau memang itu hadir dari hati nurani yang paling dalam, ya, hadir dari nurani yang paling dalam bahwa dia sebenarnya tidak bermimpi, ini bahaya lagi. Karena mimpi atau tidak mimpi itu yang tahu bukan orang lain. Mimpi atau mendapatkan bisikan atau tidak itu tentunya bukan orang lain yang tahu, tapi dia sendiri yang mengalami. Dan ketika dia berbohong, maka pada hakikatnya dia sedang berbohong kepada Allah, sedang berbohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini bersiap-siaplah mengambil posisi di neraka, siapapun itu. Ini hadis, karena ini kita menggunakan menyikapi dengan sebuah ilmu, bukan sebuah argumen-argumen yang konyol, bukan. Ya, kita juga punya argumen, yaitu secara dari jalur ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini dimaknai dengan otak kanan, ya, karena saya biasa ngajar, biasa ngajar orang yang nggak paham alif ba ta, itu saya tembus hanya 30 pertemuan, dia sudah bisa baca Al-Quran dengan benar, dan saya selalu gaungkan dengan pelajaran otak kanan. Ketika saya menyikapi dengan otak kanan saya, yang terjadi ketika ini merupakan doktrin, ya, merupakan doktrin sesuatu kelompok tertentu yang mendoktrin untuk berjihad, ya, untuk berjihad ke arah yang saya juga nggak tahu arah kemana jihad itu yang dimaksud. Artinya apa? Artinya ini sebuah pupuk yang konyol, ya, pupuk yang sangat konyol, karena ini doktrin yang tidak benar. Ya, ketika ini diupayakan oleh seorang ulama tertentu untuk mendoktrin, ya. Kenapa? Karena yang terjadi, kita harus mengetahui bahwasanya di negara Indonesia ini bukan negara ateis. Jadi kita nggak boleh, nggak punya Tuhan itu nggak boleh hidup di Indonesia, nggak boleh. Karena negara kita bukan negara ateis. Negara kita juga tidak boleh menganut ajaran sekuler. Sekuler itu yang tidak bertuhan ya boleh di Indonesia, yang tidak bertuhan juga boleh di Indonesia. Jadi yang bertuhan maupun yang tidak bertuhan boleh di Indonesia. Ini tidak boleh di Indonesia. Masalah mimpi, masalah bisikan, ini mangkola alayya malam akul falyatabawa ma'adahu minan nar tadi sebagai pondasi. Cuman harus dikaji dengan hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Kita harus juga menggunakan ilmu kita, karena kita hidup harus menggunakan ilmu supaya hidup kita menjadi terarah di alam semesta ini. Artinya menyikapi dengan video yang sedang viral ini, menurut saya, dan ini betul-betul saya katakan adalah dengan ilmu, bukan dengan sebuah kebohongan, bukan dengan sebuah akal, bukan sebuah analisa saya. Artinya siapapun itu ketika mengatakan sesuatu yang betul-betul itu tidak ada dan Rasulullah tidak mengatakan, dan dia membuat kalimat itu, maka yang jelas bersiap-siaplah mengambil posisi di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menyikapi hal yang seperti itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama, kita harus tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Yang kedua,
kita harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan antar umat seagama. Yang ketiga, kita seyogyanya dan harus kita jangan sampai berseberangan dengan pemerintah. Ini yang betul-betul kita harapkan. Karena apa? Tidak mungkin pemerintah ini mau mengontrol, mengatur semua yang ada di negara Indonesia ini menjadi tidak bersatu dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Hanya tinggal kita menyikapi, marilah kita patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah juga ada orang-orang yang luar biasa, orang yang very very wonderful, karena di situ ada para menteri, ya daripada presiden ada para menteri dan lain sebagainya. Dia tentu mengarah Indonesia ini menuju Indonesia emas, Indonesia yang menjadi Indonesia yang jadi percontohan negara-negara luar negeri sana, dan menjadi negara yang tetap bersatu, padu antar suku bangsa dan lain sebagainya. Intinya ketika sebelum kalimat ini saya tutup, maka pesan saya, jaga kesatuan dan kesatuan antar umat seagama dan umat beragama. Yang kedua, kita jangan cepat terkecoh dan percaya dengan doktrin-doktrin tertentu yang di situ mengatasnamakan Allah dan Rasulullah, siapapun itu orangnya, baik itu ulama, baik itu kiai, baik itu ustadz dan lain sebagainya. Kita harus menyikapi dengan ilmu. Maka tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ketika kita belum mampu untuk mendobrak itu, maka mari kita belajar untuk mencari ilmu, supaya ketika ada sesuatu yang disampaikan baik ustadz maupun kiai yang di situ memang berseberangan, yang di situ memang tidak pas, maka dia akan tahu. Fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kamu tidak tahu, maka kamu harus tanya kepada orang yang paham. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.